Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Fahmi Baihaqi dengan NIM 114230131 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan klasifikasi kawasan rawan bencana tanah longsor. Oke, pertama kita ke buka ArcMap yang sudah kita install, habis itu My Templates Blank Map, oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita selanjutnya yaitu akan menyesuaikan sistem koordinat yang digunakan. Nah, kita klik kanan, Properties. Setelah itu kita pilih yang UTM Zone 49S. Apply, kita oke. Selanjutnya itu kita akan menambahkan data yang digunakan. Data yang digunakan itu ada 5 ya. Ada batas administrasi dan batas administrasi kemiringan lereng. Curah hujan jenis tanah. Setelah itu ada desa, ada batas desa atau desa, habis itu ada tutupan lahan. Jadi total ada 6. 5 plus batas administrasi. Ini untuk curah hujannya kita bisa tambahkan juga. Oke, setelah semua data yang diperlukan ditambahkan semua, selanjutnya yaitu kita menyesuaikan dari si peta-peta yang digunakan. Nah, karena ini masih berbentuk Pulau Jawa, jadi kita akan mengklip atau memotong dari SHP yang kita dapatkan tadi eh, sesuai dengan batas administrasi yang kita punya. Nah, pertama kita bisa unchecklist ini terlebih dahulu biar prosesnya lebih mudah. Kita klik. Setelah itu untuk input features-nya, pertama kita akan mengklik tutupan lahan. Kita klik tutupan lahan. Terus untuk klik features-nya yaitu adalah batas admin. Nah, setelah itu kita bisa save menjadi, nah, kita save karena ini tadi tutupan lahan, kita save clip underscore TL. Oke, kita klik save, oke. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan klik pada peta-peta yang lainnya, yaitu ada peta jenis tanah. Setelah itu kita akan melakukan tabeling. Kita pilih clip open attribute table. Di sini kita akan menambahkan skor dari pemukiman ataupun sawah yang ada di sini. Kita bisa tambahkan tabelnya terlebih dahulu add field, yaitu kita isi skor underscore TL atau tutupan lahan. Untuk tipenya yaitu double. Terus kita oke. Terus kita bisa kecilkan juga, sesuaikan. Kita bisa isikan secara manual saja menggunakan Excel yang sudah diberikan. Nah, ini untuk yang ada itu ada pemukiman dan sawah. Nah, untuk pemukiman dan sawah memiliki skor semuanya yaitu 4. Ini pemukiman, terus di sini ada sawah 4. Jadi kita isikan semua 4. Mending langsung gini aja, field kalkulator, yes. Terus kita isikan 4. Nah, ini petik 2 4 petik 2. Oke. Setelah itu katakan terisikan semua 4. Nah, jika sudah kita langsung close saja. Setelah itu kita akan melakukan tabeling pada klip jenis tanah open attribute table. Setelah itu kita akan menambahkan skor dan kelas pada jenis-jenis tanah ini. Nah, ini ada grumusol, aluvial, grumusol, dan regosol. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu add field dengan skor jenis tanah ya skor JT. Setelah itu untuk tipenya yaitu karena skor itu angka, kita klik yang double aja, kita oke. Terus kita bisa sesuaikan lagi. Kita tambahkan juga untuk kelasnya, kelas JT. Terus karena ini bentuknya itu adalah teks, kita pilih teks. Tipenya teks, oke. Kita bisa kecilkan juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa sesuaikan ini isian ini grumusol, aluvial, grumusol dan regosol ini sesuai dengan Excel yang ada. Nah, untuk di sini grumusol yaitu
masuk ke dalam skor 4 dan kelas tinggi. Ini ada guru musol. Nah, di sini sebelum kita melakukan pengeditan, kita bisa edit features dulu dan start editing. Jika sudah seperti ini, kita bisa keluar dari tabeling dengan stop editing. Yes. Kita bisa close aja. Setelah itu kita bisa lakukan juga tabeling menggunakan pada klip CH Open Attribute Table. Kita akan melakukan skor dan kelas menggunakan curah hujan tahunan. Nah, ini kita bisa tambahkan add filter terlebih dahulu. Terus untuk namanya skor CH dan tipenya yaitu adalah double. Nah, kita bisa tambahkan juga untuk kelasnya. Kelas CH untuk tipenya yaitu teks. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa mengisikan skor dan kelas sesuai dengan Excel yang sudah diberikan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan overlay. Nah, kita akan menggunakan geoprocessing. Nah, tapi kita akan menggunakan union. Nah, untuk input features-nya yaitu kita akan menggunakan klip CH, klip JT, dan klip TL. Selanjutnya juga ditambahkan dengan kemiringan lereng. Nah, dari keempat ini, nah kita save di sini saja. Terus habis itu kita oke. Selanjutnya yaitu kita bisa melakukan tabeling pada peta yang sudah kita overlay atau kita union tadi. Kita melakukan tabeling lagi untuk menambahkan bobot setiap JT, CH, TL. Nah, itu kita bisa lakukan pembobotan di sini. Kita add field, setelah itu kita mengisi bobot JT. Kita pertama isikan bobot JT untuk tipenya yaitu double, oke. Setelah semua bobot-bobot ini dibuat, selanjutnya kita akan melakukan pengisian pada bobot-bobot ini. Nah, kita bisa isikan klik kanan, field kalkulator, yes. Nah, kita sesuaikan menggunakan data yang sudah disampaikan. Nah, ini untuk ini yang akan kita edit yaitu adalah bobot JT. Nah, untuk bobot JT yaitu bobot JT dikali skor JT dikali dengan satu. Kita klik dua kali pada skor JT, setelah itu bintang satu. Nah, kita klik OK. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini, 4545 seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita pada bobot CH. Selanjutnya pada bobot TL. Setelah itu kita pada bobot KL. Nah, setelah semua ini sudah diberikan, nah kita juga akan menambahkan dari tabel total. Nah, untuk tipenya itu double, oke. Nah, di sini kita juga akan mengedit field calculator. Terus kita bisa langsung tambahkan dari semua bobot yang ada. Ini plus ini plus bobot TL plus bobot KL. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu jika sudah selesai nanti akan muncul seperti ini. Setelah didapatkan total yang ada, kita akan melanjutkan pada klasifikasi kelas. Ini untuk namanya yaitu kelas KB atau kelas kebencanaan. Nah, untuk tipenya yaitu teks terus oke. Selanjutnya kita akan mengisikan kelas KB ini. Eh, nah, karena untuk kelas KB ini adalah range. Nah, untuk range-nya yaitu 16 sampai 21 yaitu rendah. Nah, di sini kita mulai dari 16 sampai 21. Nah, ini 21 nggak ada, langsung 23. Jadi kita bisa open attribute table.
select by attribute. Nah, untuk ini total apply. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melakukan pengisian yaitu untuk 16 sampai 21 yaitu kita isi menggunakan rendah. Nah, selanjutnya kan sudah terisi seperti ini. Nah, seperti ini untuk kelasnya 16 sampai 21. Selanjutnya yaitu adalah 22 sampai 27. Selanjutnya itu yang terakhir yaitu lebih dari 28 sampai 23. 28 sampai 33. Nah, jika semua sudah terisi untuk kelas KB-nya, kita bisa close. Nah, untuk menghilangkan biru-biru di sini kita bisa clear selected features. Nah, seperti ini. Setelah semua kelas KB atau kelas kebencanaan, kita akan menambahkan yaitu luas. Ini luas D. Untuk tipenya yaitu double. Oke. Yes. Kita bisa lakukan calculate geometry. Yes. Nah, untuk pilihannya yaitu yang zone 49S ini. Terus untuk unitnya kita bisa sesuaikan mau square meter, mau hektar boleh. Kalau dari kakaknya square meter aja. Yes. Nah, setelah didapatkan seperti ini, setelah itu kita akan melakukan pewarnaan pada eh, kelas kebencanaannya. Nah, ini kita klik kanan, properties. Setelah itu kita akan masuk ke simbologi, terus kategoris. Nah, untuk kategoris kita menggunakan value fieldnya yaitu adalah kelas KB. Nah, ini kita unchecklist dulu, add all values. Nah, di sini ada rendah, sedang, tinggi. Ini kita warnanya kita sesuaikan dengan ini pewarnaannya. Nah, setelah ini semua sudah, kita bisa apply di sini. Nah, hasilnya yaitu seperti ini. Setelah ini yaitu kita akan melakukan klik batas desa menggunakan batas admin. Nah, untuk batas desanya ini kita bisa lakukan penyesuaian dengan menghilangkan warnanya ya. Kita properties, terus untuk simbolnya ini kita bisa no color. Nah, untuk outline colornya kita bisa edit simbol, outline. Nah, kita akan menggunakan batas desa atau batas kecamatan. Apakah sudah ada? Kita bisa style reference, add style to list, simbol RBI. Oke, oke. Nah, di sini ada batas kelurahan atau desa. Kita pilih yang batas kelurahan atau desa. Terus kita bisa edit simbol terlebih dahulu. Kita bisa hilangkan ini, kita unchecklist saja. Atau kita bisa langsung silang gini. Nah, seperti ini juga tidak apa-apa. Terus kita oke, kita oke, kita oke, kita oke, kita apply. Oke. Nah, hasilnya yaitu seperti ini untuk peta rawan bencana tanah longsornya. Selanjutnya kita akan menambahkan penamaan nama. Kita ke properties, terus kita akan masuk ke labels. Ya. Nah, ini labels, kita checklist dulu. Nah, untuk masukinnya yaitu label field yaitu desa. Nah, untuk yang dipakainya yaitu Times New Roman untuk ininya 10. Nah, seperti ini untuk placement propertiesnya kita sesuaikan juga always horizontal dan remove duplicate labels. Oke. Terus kita apply, kita oke. Nah, hasilnya yaitu seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa save. Nah, save. Kita juga bisa lakukan export menggunakan PDF. Nah,
Nah, kita bisa save as tipenya PDF. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.